Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmadu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tuwahhidul ummah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatil iman wa akhwati rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengucapkan salawat dan salam buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di sore hari ini dengan situasi yang cukup menegangkan. Jadi takmir memutuskan ini adalah pertemuan terakhir di hari-hari yang tegang ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, tidak perlu tegang. Biasa-biasa saja karena Rasul telah memprediksi semuanya. Saya mulai dengan sinyal-sinyal atau prediksi kenabian. Dalam bahasa tauhid, nadharatun nubuwah, penglihatan kenabian seorang nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dibimbing oleh wahyu. Ucapan, perilaku dan tindakan beliau seluruhnya adalah dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam itu berbicara berdasarkan atas hawa nafsu dan keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah kecuali beliau berbicara dan berlaku berdasarkan atas wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Apa prediksi beliau? Yang pertama adalah himbauan. Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begini: Badiru bil a'malis sholihat fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Bergegaslah engkau sekalian bil a'malis sholihat, untuk beramal soleh. Mengapa? Fasatakunu fitanun, karena akan datang fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, seperti sepenggal malam yang gelap. Akan datang fitnah, saking dahsyat dan besarnya fitnah itu, beliau mengumpamakan kaqita'il laili al muzlim, seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Dan jika itu terjadi, tusbihur rajulu mu'minan wa tumsi kafiran. Boleh jadi pagi hari seseorang beriman kepada Allah dan sore harinya menjadi kufur. Atau sebaliknya, tumsikur rajulu mu'minan wa tusbihu kafiran. Sore hari seseorang masih beriman kepada Allah dan pagi hari telah berubah menjadi kafir.
Saking dahsyatnya fitnah ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, di riwayat yang lain dengan penglihatan yang berbeda, sinyal peringatan dari Rasulullah SAW itu oleh Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah. Beliau SAW mengatakan bahwa sayati ala qaumi sanawatun khadda'at. Kelak akan datang di tengah-tengah umatku nanti tahun-tahun kedustaan. Tahun-tahun tipu muslihat. Sehingga beliau mengatakan yusaddiqul kadhib. Yusaddiqu fiha al-kadhib. Di tahun-tahun kedustaan itu, tahun-tahun itu maka terdapat orang yang membenarkan pendusta. Wa yukadzibu fiha as-shadiq. Dan tahun itu juga terdapat orang-orang yang mendustakan orang yang benar. Wa yu'minu fiha al-kha'in. Dan terdapat pula orang yang mempercayai orang-orang yang berkhianat. Wa yukhawinul amin. Dan orang-orang yang menganggap khianat orang-orang yang jujur. Bahkan yang kelima Rasul SAW menambahkan wa yuntiqu fiha arwaibidah. Dan akan berbicara di tahun-tahun khadda'at itu arwaibidah. Qalu, para sahabat bertanya, wa marwaibidah ya Rasulullah? Apakah ruwaibidah itu Rasulullah? As-safi, yaitu orang-orang yang bloon, orang-orang yang bodoh, yatakallam wa yuhadditsu umuril ammah. Orang-orang yang tidak tahu dan dia berbicara persoalan umum. Orang-orang yang bodoh, orang yang bloon, tapi berbicara banyak pembicaraan tentang urusan umat ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ini fitnah dan ini telah terjadi. Sekarang kita bingung dengan berbagai informasi yang seliweran luar biasa di viral itu, entah itu benar atau tidak, macam-macam. Kita orang-orang panik dan bingung karena pembicaraan-pembicaraan mereka. Tapi di hadis yang pertama, Rasul SAW berpesan, bergegaslah engkau sekalian untuk beramal soleh. Apakah yang dimaksud dengan amal soleh ini? Beramal soleh itu bukan sekedar kita maknai berbuat baik. Bukan. Karena kalau sekedar kita maknai berbuat baik, baik menurut fulan, belum tentu baik menurut alan. Supaya penafsiran kita pas, kita bertanya kepada Rasulullah atau bertanya kepada murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kemudian menjelaskan, yang dimaksud dengan amal soleh itu adalah jami'ul a'malil lati tuwafiqu bil Qur'ani was sunnah. Yang dimaksudkan dengan amal soleh itu adalah seluruh amal perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak bertentangan dengan firman Allah dan tidak bertentangan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itu beramal, amal soleh namanya. Apa artinya ini? Jika Rasul SAW berpesan bahwa badiru bergegaslah engkau sekalian, jangan ditunda-tunda. Karena waktu sudah darurat ini, emergensi. Dunia sudah sangat tua. Tanda-tanda hadirnya datang kiamat sudah sangat jelas.
dan tahun-tahun fitnah ini luar biasa. Maka orang-orang mukmin supaya tidak terjebak di dalam fitnah dan sanawatun khadda'at ini, maka tidak ada cara lain, kita harus menjaga, memelihara hidayah yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah. Kenapa saya katakan hidayah? Karena saudara-saudara, Allah menciptakan malaikat dan iblis. Yang satu beriman, tunduk dan patuh, dan yang satu ingkar dan takabur. Allah menciptakan setan dan manusia. Dan di antara manusia itu ada yang beriman dan ada yang kufur. Bahkan wahadainahun najdain. Aku berikan manusia itu dua jalan. Kebaikan yang mengantarkan kita ke surga. Dan keburukan yang menyeret kita ke neraka. Semuanya begitu. Sekarang persoalan ada di tangan kita. Pilihan ada di kita sekarang. Anda ikut jalan yang menghantarkan kita ke surga, silakan, ini jalannya. Kita akan berpijak ke jalan yang mendorong kita, menjerumuskan kita ke neraka, ini jalannya. Sudah ada. Dan Allah sekarang memilih kita untuk menerima hidayah ini. Yaitu al-Islam. Al-Islam. Hidayah Allah berupa al-Islam. Yaitu khalqul hadi fi qalbidz dhalli. Allah memberikan hidayah kepada hati seseorang yang ketika itu pusing, ketika itu sesat, ketika itu kebingungan, dan diberikan hidayah oleh Allah supaya orang itu tidak sesat lagi. Ini hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semuanya orang menerima hidayah ini, Pak. Kitalah orang yang dipilih oleh Allah. Dari sekian miliar umat manusia ini, ada yang dibiarkan dalam kesesatan, ada yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian orang yang menerima hidayah Allah ini, ada yang thiqah dengan hidayahnya, ada yang setengah-setengah saja. Dari sekian orang yang menerima hidayah Allah, menerima taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang i'timad, ada yang tidak. Ada yang menjaga komitmennya, dan ada yang tidak. Supaya kita selamat dari munculnya fitnah-fitnah dan syara'atun khadda'ah ini, maka tidak ada cara lain, kita harus berkomitmen menjaga komitmen kita untuk i'timad kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Karena di sini akan tarik ulur, Pak. Akan terjadi saling mempengaruhi satu sama lain. Kita kembali ke belakang dalam kehidupan iblis ketika masih di surga dan Adam Hawa ketika masih sama-sama di surga. Kita lihatkan saja bagaimana Allah menggambarkan tarik ulur mereka. Saat Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, semua malaikat sujud dan satu saja yang tidak sujud di pojok sana. Itu adalah iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Untuk supaya kita tahu sebagai iktibar, ada dialog singkat antara Allah dengan iblis itu. Wahai iblis, kenapa sih kamu kok tidak mau sujud ketika aku perintah? Ma mana'aka alla tasjud iz amartuk. Kenapa? Saat aku perintahkan agar kamu sujud kepada kamu tidak mau, itu kenapa? Maka jawabannya mengejutkan kita. Ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
Di sini ada perasaan ego yang sangat kuat dari iblis dan merasa takabur, aku lebih baik daripada Adam. Ngapain aku sujud pada manusia? Itu kalau bahasa kita seperti itu. Dan karena itulah kemudian iblis diusir dari surga. Dan itu pun dia bangga. Tidak merasa menyesal, tidak merasa bagaimana, tapi merasa bangga diusir dari surga. Dan bahkan kebanggaan itu dia wujudkan dengan tekad kuat. La ughwiyannahum ajma'in. La ughwiyannahum ajma'in. Saya akan gelincirkan semuanya anak cucunya Adam. Bukan Adam saja, tapi seluruh anak cucunya. Luar biasa. Maka mulailah drama itu. Ketika Adam dan Hawa di surga sudah diberi kebebasan oleh Allah untuk mengkonsumsi semua makanan buah di surga. Raghadan haitsu syi'tuma, katanya Allah. Sakarepmu sekehendakmu makan semaumu. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu berdua jangan dekat-dekat pohon ini. Inilah celah yang kemudian dimanfaatkan oleh iblis untuk menggelincirkan dan menggeser Adam alaihissalam itu. Maka ketika bertemu kemudian Adam bertemu dengan iblis di surga, maka iblis berperan, saya ini senior kamu loh. Lebih berpengalaman, sudah lama di dan sudah lama di surga ini sebelum kamu diciptakan. Loh, lah kok masih mudah banget, kira-kira begitu dialog. Oh iya, itu ada rahasianya. Ya pohon itu tadi itu. Maka dalam rangka membujuk menipu itu, iblis mengatakan, ini ada syajaratul khuldi, pohon keabadian. Jadi kalau kamu ingin abadi, makanlah itu. Oh. Syajaratul khuldi itu adalah iblis yang menamainya dan bukan Allah. Ketika dia membujuk Adam alaihi, tertipulah Adam karena ingin abadi, ingin awet muda dan tidak pernah tua mendekati. Dan itulah sebab utama. Kemudian auratnya terbuka dan kemudian menyebabkan rasa malu dan mengambil daun-daun di surga untuk menutupi auratnya. Dan karena pelanggaran itu dikeluarkan dari surga. Di dalam pergulatan ini, saudara-saudara, kita akan menemukan seperti itu. Di zaman milenial ini, ada orang musyrik yang profesor, ahli. Ada orang mukmin yang profesor. Bahkan ada orang mukmin yang dan ahli. Intelektual luar biasa. Maka mereka akan berargumentasi itu. Berargumentasi untuk menggeser agar orang yang beriman ini keluar dari jalur, keluar dari as-sirat al-mustaqim itu. Padahal Rasulullah SAW sudah berpesan itu. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Lah begitu pesan Allah yang dibacakan Rasulullah SAW ketika itu di hadapan para sahabat Nabi. Di hadapan para sahabat Nabi. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Sesungguhnya siratku, jalanku itu adalah ini. Al-Islam, mustaqimah yang lurus, kenceng. Fattabi'uhu, ikuti. Ikutilah as-sirat al-mustaqim, al-Islam ini yang kenceng itu. Dan beliau meneruskan, wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan kamu jangan ikut jalan-jalan yang banyak. Sehingga kalau ikut jalan-jalan yang banyak ini, maka kamu akan tercabik-cabik, akan terpecah belah, akan berantakan dari as-sirat al-mustaqim ini. Ini menjadi hadaf, tujuan pokok yang mereka ciptakan agar umat Islam berantakan dari jalan yang lurus ini. Ada yang sana ke kiri ke kanan, melengkok sana, melengkok sini. Bahkan barisan kita dalam saf pun sudah tidak rapat lagi. Barisan umat Islam sudah tidak rapat lagi. Sudah tidak lurus lagi.
Karena yang satu belok sana, yang satu sana sini. Dan saling menjatuhkan satu sama lain. Itu tujuan mereka. Menciptakan tashkik, keraguan di kalangan umat Islam, supaya umat Islam bergeser dari as-sirat al-mustaqim, yaitu al-Islam itu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lihatlah peringatan Allah. Qul, katakan Muhammad, inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya hidayah Allah, petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenarnya. Ketika kita dipilih oleh Allah untuk menerima al-Islam ini, maka al-Islamlah agama yang benar dan yang paling benar. Ya'lu wa la yu'la alaihi. Tinggi dan tidak ada satu agama pun yang melebihi ketinggian Islam. Kalau kita kata Islam itu benar ya tidak ada yang melebihi kebenaran Islam. Ini hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semuanya loh Pak orang dapat hidayah itu. Dan Allah mengatakan inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya hidayah Allah itulah hidayah yang sesungguhnya. Karena apa? Karena akan menyelamatkan kita, memberikan sinar keterangan di dalam hati kita. Di Al-Baqarah Allah memberitahukan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah ada kekasihnya orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan orang itu dari kegelapan menuju yang terang. Tapi walladzina kafaru, orang-orang kafir itu auliya'uhumut taghut. Kekasih mereka adalah taghut. Siapa taghut itu? Min duna, selain Allah. Umar bin Khattab mengatakan taghut adalah syaitan. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Yang setan-setan itu mengeluarkan engkau sekalian dari jalan yang terang menjadi jalan yang gelap. Jadi Islam itu hadir memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan hidayah agar kita bahagia di dalam hidup ini. Tapi setan dan iblis itu memberikan hidayah juga, yang hidayahnya itu menyesatkan dan menimbulkan persoalan-persoalan di hadapan kita semuanya. Maka Allah berpesan wala ini taba'ta ahwa'ahum. Dan jika engkau mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah datang di hadapan ilmu, pengetahuan tentang Islam ini, apa? Malaka minallah min waliyyi wala nasir. Al-Baqarah 120. Malaka minallah min waliyyi wala nasir. Kamu tidak akan mendapatkan pengawalan, pertolongan dari Allah. Kenapa? Karena meninggalkan kebenaran. Tidak ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena meninggalkan hidayah Allah yang sudah hak ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Kita melihat coba sekarang bagaimana para sahabat ketika itu. Bilal bin Rabah, sang budak belian, Ra'su Kazubabah. Rasul mengisyaratkan rambutnya keriting seperti kurma kering. Jadi spiral gitu rambutnya. Ketika Islam dan diazab oleh majikannya yang nyaris tidak tertahankan, maka beliau hanya bisa mengucapkan ahad, ahad, ahad. Setelah tubuhnya babak pelur diazab oleh majikannya, dan suara Bilal yang ahad, ahad, lirih mengesahkan Allah ini didengar oleh Abu Bakar Siddiq yang jauh ketika itu. Didengarkan Abu Bakar Siddiq yang jauh. Abu Bakar mendengar ada kedengaran suara Bilal ahad, ahad, ahad. Maka dicarilah sumber suara itu. Dan ketika melihat sedang diazab oleh majikannya, lalu dibeli oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Bilal kok tidak? Ya sudah deh, saya mengatakan Lata dan Uzza saja dan tidak diazab. Karena majikannya cuma ingin satu, Bilal ucapkan Lata dan Uzza karena itu Tuhan saya, kamu enggak saya azab. Tidak. Bilal tetap istiqomah, tasbih, kukuh terhadap akidah hidayah Allah itu.
akad-akad. Dan dia yakin Allah akan berikan pertolongan. Dan itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi misalnya. Sahabat-sahabat Rasul SAW yang mereka juga ikut dalam perang Badar. Saat perang Tabuk. Menghadapi tentara Romawi yang kuat. Jauh dari Madinah. Dan perlu kekuatan besar, biaya besar, kekuatan tenaga dan fisik. Maka terdapatlah 3 orang sahabat yang diceritakan oleh Al-Quran. Bahwa 3 orang sahabat ini mampu tapi dia pura-pura tidak mampu dan tidak ikut berperang. Sesungguhnya dia mampu. Dari finansial juga mampu tapi dia ikut berperang. Tergoda. Maka sebagai hukuman atas 3 orang sahabat itu, Ka'ab bin Malik bercerita, aku tidak diizinkan berbicara dengan sahabat-sahabat Tuhan, juga dengan anak istriku. 50 hari tidak diperkenankan bertegur sapa dengan 3 orang itu. Ini Ka'ab bin Malik, pelaku sendiri yang menceritakan itu. Di dalam kondisi yang dilarang oleh Rasulullah, tidak boleh berbicara. Bahkan ketika ketemu di pasar, assalamualaikum, enggak dijawab, malah ditinggal pergi. Mendekati Rasul juga tidak menjawab salamnya. Dalam situasi yang seperti itu, Panglima Romawi lewat Malik Ghassan menawarkan solusi. Daripada kamu dikucilkan oleh temanmu itu, bergabunglah kepada kami. Kamu akan saya berikan jabatan, saya akan berikan gaji, saya akan berikan kebebasan sebebas-bebasnya. Itu Ka'ab bin Malik cerita begitu. Situasi yang sulit, Pak. Karena dilarang berbicara dengannya selama 50 hari. Dan ketika itu datang penawaran dari Romawi. Diberikan kesempatan untuk hidup dan mewah dan seterusnya. Tapi 3 orang sahabat tetap istiqomah tidak. Itu memang kesalahan kami. Dan tidak mungkin kami meninggalkan hidayah Allah ini. Dan tetap dalam Islam, walaupun sedang dihukum, diberikan sanksi Rasulullah SAW, sampai di hari yang ke-50, Allah menerima taubatnya dan diajak berbicara lagi. Maka saudara-saudara, pada saat Allah memilih kita untuk menerima hidayah itu, Allah memilih kita untuk berislam, beriman kepadanya, ini tidak simsalabim, Pak. Akan diuji iman kita. Benar gak sih orang ini beriman kepada Allah? Seberapa besar kekuatan kita? Iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diuji. Lihatlah sekarang di Al-Ankabut ayat 2. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amannahum la yuftanun. Apakah manusia akan menduga bahwa dia akan ditinggalkan begitu saja ketika dia mengatakan aku beriman kepada Allah lalu enggak diuji? Saat mau beriman kepada Allah, apa terus dibiarkan saja? Akan diuji oleh Allah. Iman kita itu seberapa kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesungguhnya ujian itu adalah dalam rangka mempertajam intuisi kita, memperkuat iman kita, memperkuat akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh sekedar ilustrasi, jenengan kalau punya pisau, untuk mengetahui pisau ini tajam enggak sih? Bagaimana caranya? Kita pakai kan? Kita pakai dulu. Baru kita tahu pisau ini tajam. Kalau disimpan doang, seperti zaman menyimpan keris, simpan doang. Bagaimana kita tahu kalau pisau itu tajam? Kita pakai. Kalau kurang kita asah supaya tajam. Setelah kita coba lagi, baru kita pakai. Oh, tajam. Kalau jenengan punya murid sebagai guru, punya santri,
untuk mengetahui kebagai seberapa besar kekuatan, kemampuan santri dan murid kita uji. Jangan bilang, oh murid saya pinter-pinter loh, tapi nggak pernah diuji. Begitu diuji, tahu-tahu nggak lulus. Berarti tidak. Harus diuji untuk mengetahui seberapa kepintaran anak-anak kita. Kalau jenengan Pak masuk di tim olahraga, sepak bola atau bola voli misalnya, bagaimana mengukur kemampuan kita? Harus TC dulu. Diuji untuk bertanding dengan lawan dulu. Supaya kita tahu kemampuan kita. Kalau merasa pinter doang, merasa kuat, terus nggak pernah diuji, itu tidak benar. Kalau Anda sebagai peserta bela diri, maka sang pelatih akan menguji naik tingkat. Sebelum naik tingkat, diuji dulu kemampuan berapa. Naik tingkat lagi, diuji lagi, begitu seterusnya. Jadi kalau begitu saudara-saudara, ujian demi ujian, ibtila dan ibtila dari Allah itu tidak lain tujuannya adalah memperkuat iman kita dan hidayah kita kepada Allah dan untuk mengetahui di sebelah mana posisi kita saat itu. Jangan ada merasa kuat kalau belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang-kadang guyonan begini. Ketika kita melihat ada orang korupsi, kita maki-maki habis. Begitu besok giliran dia dapat jabatan, ternyata tidak jauh berbeda. Oh, kalau gitu sampean karena kemarin tidak punya kesempatan aja. Artinya apa? Seberapa kuat iman kita kepada Allah, seberapa kuat pertahanan kita saat digoda itu, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kira-kira gambaran kalau kita ilustrasikan dengan kehidupan kita. Maka ketika kita beriman dan mendapatkan hidayah Allah, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk corona ini ujian Allah, bahkan azab Allah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa dulu ada zaman ta'un. Itu rijsun, azab ala ta'ifati Bani Israel wa man kana qablakum. Kata Rasulullah SAW begitu. Bahwa ta'un itulah azab dari Allah yang dijatuhkan kepada sebagian Bani Israel dan orang-orang sebelum kamu. Maka kata Rasulullah SAW apa? Kalau terjadi ta'un itu dan wa antum fiha, dan kamu di dalam daerah itu, la takhruju, jangan keluar. Tetaplah singgah di daerah itu, di arena yang kena wabah itu. Wa in kuntum fil kharij, dan jika engkau di luar, fala tadkhulu, jangan masuk dalamnya, supaya tidak terjadi penularan. Dan itu yang dipakai oleh konsep dunia sekarang, bahwa ada isolasi dan karantina itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah jelas diatur oleh Allah, diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Tapi jangan berpikir yang bukan-bukan, yang tidak yang menyimpang dari aturan akidah Islamiyah. Karena itu ujian Allah. Kalau kemudian kita bertanya, lalu atas dasar apa dosa kita bangsa ini sekarang diuji oleh Allah? Nah, begitu pertanyaan kita. Apakah umat Islam Indonesia yang mayoritas ini berdosa semua sehingga Allah menguji kita? Di sini persoalan. Maka yang pertama, kita melihat dari aspek akidah. Yang pertama adalah bahwa kesyirikan merajalela sekarang ini. Tidak hanya di kita, Pak, seluruh dunia kesyirikan merajalela. Tidak hanya sekedar ada, tapi diada-adakan. Dan itu merupakan pelanggaran yang prinsip hak Allah atas manusia itu. Karena tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada seorang dai yang akan dikirim ke Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'ad bin Jabal. Rasul bertanya, Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Mu'ad, kamu tahu enggak sih apa hak Allah atas manusia ini? Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasul bertanya lagi, wa hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah?
Dan tahukah kamu apa hak manusia terhadap Allah? Sekali lagi Mu'adz menjawab dengan tawadhu, Allah wa rasuluhu a'lam. Di sini kemudian Rasul menjelaskan bahwa antara kita dengan Allah ada hak dan kewajiban. Hakullah alal ibad. Hak Allah atas manusia itu adalah al-ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Agar manusia hanya menyembah Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Apa yang kurang Bapak Ibu? Kita negeri yang subur makmur, dicukupi oleh Allah. Kayu aja dilempar jadi makanan kok Pak. Subur makmur, dicukupi oleh Allah. Tapi setelah kita dicukupkan oleh Allah, dilengkapi kebutuhan kita, apa yang kita lakukan kepada Allah sekarang? Apakah menyembah pada Allah? Menghindarkan syirik? Atau meninggalkannya? Tidak. Ternyata syirik sekarang menjadi komoditas yang laris untuk tempat-tempat rekreasi. Dengan menamakan apa yang disebut dengan wisata religi. Dan kalau seseorang melanggar ini Bapak Ibu Saudara-saudara, maka lihatlah yang kedua, hakul ibadi ala Allah, hak manusia atas Allah. Berarti kewajiban Allah kepada kita. Rasul SAW mengatakan, innahu la yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'an. Bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak melakukan kesyirikan itu. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak melakukan kesyirikan itu. Jadi kalau orang itu syirik, menyekutukan Allah, maka dia melanggar aturan Allah dan Allah akan berikan azab. Dan jika tidak, Allah akan mencabut. Kemaksiatan lain boleh dan ada terjadi. Tapi untuk yang satu syirik ini, maka Allah tidak akan memberikan maaf. Dan tidak akan memberikan ampunan. Karena itu merupakan hak asasi Allah. Yang prinsip, yang primer, yaitu menyekutukan, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu persoalan yang pertama. Kita sebanyak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ya Ustaz, bagaimana sekarang itu kan kami baik-baik saja. Kami enggak syirik kok. Itu kan mereka lah, kami terus bagaimana? Masa enggak ikut-ikutan ketiban juga akhirnya. Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat Rasul membacakan firman Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah engkau kepada Allah terhadap fitnah azab Allah, yang azab Allah itu la tusibanna alladzina zalamu minkum khassatan, yang tidak ditimpakan kepada orang yang zalim saja. Ini sunnatullah Bapak Ibu. Azab di dunia itu dirasakan bareng-bareng. Jadi kalau di Lamongan ini misalnya ada kesyirikan terus banjir gitu, nggak mungkin yang lain ditinggalkan terus dipilih airnya tek. Semuanya merasakan. Dan ketika Aisyah pria Rasulullah, di sana ada anak-anak yang bermain tidak berdosa, di sana ada ibu-ibu yang sudah tua juga tidak berdosa, ada bapak-bapak yang juga berdosa. Kenapa menimpa mereka semua ya Rasulullah? Saat itu Rasulnya Aisyah, begitulah semuanya akan merasakan adab itu, dan setelah itu akan dipilah-pilah sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini bahayanya. Kalau sudah kesyirikan itu ada di dunia ini, maka azab tidak ditimpakan kepada orang musyrik saja, tapi semuanya kita merasakan. Maka disinilah tugas kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa azab Allah ini ada. Itu karena tingkah laku dan perbuatan manusia itu sendiri setelah diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya dan oleh para ulama dan masyayikh. Lihatlah katanya Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat
aydin nas, telah nampak jelas, kelihatan olehmu di atas daratan dan di atas lautan. Apa? Al-fasad, kerusakan demi kerusakan. Bukan sekedar di atas laut, Bapak Ibu, kerusakan, tapi di daratan, di gunung, bahkan di pantai-pantai, bahkan di semua tempat. Kemaksiatan dan kemungkaran sudah sangat merajalela. Kenapa ini semuanya? Bima kasabat aydin nas. Maka Allah akan memusnahkan orang itu, memberikan azab karena perilakunya sendiri melakukan dosa dan mungkar, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tiga per 4 jam katanya. Untuk pertemuan terakhir ini. Saya percepat. Jadi itu yang kedua. Karena perilaku manusia itu sendiri. Kita bisa melihat dan menyaksikan. Jika zaman dulu Allah menurunkan hujan dari langit, sekarang pun ada hujan dari langit. Batu-batu runtuh jatuh menimpa orang yang maksiat. Jika dulu koron ditelan oleh bumi yang kita kenal dengan likuifaksi, sekarang pun ada orang-orang yang maksiat terkena begitu tsunami, gempa bumi, longsor, hilang ditelan bumi. Enggak bisa diselamatkan. Ditelan bumi, Pak. Sudah semuanya. Jika zaman Fir'aun, Allah menurunkan belalang, menurunkan kutu busuk, menurunkan kodok, menurunkan darah-darah untuk mengazab kaumnya Fir'aun, maka sekarang pun begitu. Kesombongan orang-orang itu akan dikirim oleh Allah, pasukannya Allah. Dan sekarang yang dikirimkan adalah corona. Siapa yang takabur kemarin? Siapa yang Anda merasa kuat dan pintar sekarang? Hadapi pasukan Allah ini. Dulu kaum Ad yang merasa kuat sehingga meledekin kaumnya Nabi Nuh. Wah, Nuh itu kan rumahnya di bawah, di lembah pantesan kena banjir. Kami sekarang bikin rumah di atas gunung. Gak mungkin kena banjir. Allah mengirimkan badai topan dan musnah semuanya. Datanglah kaum Samud, Nabi Saleh. Mereka dengan takabur mengatakan, itu kaum Nuh itu dilanda banjir karena di lembah. Terus kaum Ad juga kena badai karena di atas gunung. Sekarang kami akan membuat rumah di atas gunung. Dan rumah itu akan saya pahat gunung itu. Mau kaum Samud membuat rumah-rumah mereka dalam gunung itu dipahat, Pak. Bu, dipahat. Yunkhituna jibala buyutan. Melobangi gunung-gunung untuk rumah. Dan berpikir, gak mungkin badai itu mencabut gunung ini. Takabur. Kenapa? Karena merasa pintar dan merasa kuat. Bahkan Allah menggambarkan bahwa bagian dari kaum Samud yang namanya suku Iram itu allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Suku bangsa yang sangat kuat dan pintar, dan Allah tidak membuat lagi di seluruh bumi ini kecuali kaum Iram itu. Iram adatul imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu keturunan Samud, Pak. Tapi dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kesombongan kita juga begitu. Di zaman milenial orang takabur, tidak ada yang mengalahkan kami, tidak ada yang kami kuat, bla 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 bla. Belum kering lidahnya, Allah mengirimkan corona dan sekarang dunia resah dengan ini. Di zaman Rasulullah SAW apa enggak ada? Ada, sama loh, Pak. Saat tentara Habasyah yang dipimpin oleh Abraham al-Ashram, gubernur jenderal Habasyah yang ada di Yaman itu, ingin menghancurkan Ka'bah. Didatangkan kendaraan gajah dari Afrika. Begitu mendengarkan tentara gajah, orang Arab kebingungan. Gajah ini nggak bisa dilawan ini. Ketakutan semuanya. Lari ke atas gunung semuanya. Dan Abraham al-Ashram dengan gagah berani, sombong.
kamu akan saya lumatkan dengan Ka'bah kamu sekalian itu. Yang tertinggal cuma satu orang, yaitu kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib. Dihadapi itu Pak Abraham Ashram. Apa kata Abraham Ashram? Kamu mau apa? Ka'bahmu akan saya lumatkan nanti, rata dengan tanah. Abdul itu sederhana. Tuan, saya kesini ingin mengurus onta saya. Mengurus onta saya. Karena tentara mencuri onta saya. Urusan Ka'bah ada yang punya. Allah yang punya. Allah akan membela sendiri. Nggak perlu saya bela. Dan kemudian Allah mengirimkan pasukan Allah ababil dan musnah tentara gajah itu. Begitulah Allah berkehendak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan ini nas Al-Quran. Kalau Allah mengatakan kul inna hudallahi wal huda, katakan Muhammad sesungguhnya hidayah Allah adalah hidayah yang sesungguhnya. Wala ini taba'ta ahwa'um ba'daladzi ja'aka minal ilm, dan jika kamu bergeser mengikuti hawa nafsu mereka setelah Islam datang, setelah Islam kau dengarkan, setelah hidayah Allah kau terima dan mengikuti mereka, malaka minallah min waliyyi wala nasir, maka kamu tidak akan memperoleh pembelaan dari Allah dan tidak akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita siapkan senjata kita menghadapi corona? Enggak kelihatan itu, Pak. Kalau kelihatan tak tutup izin aja, enggak kelihatan. Apa sekarang kemampuan kita? Ilmu apa yang kita pakai? Tidak ada jalan kecuali satu, yaitu kita kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena Allah memberikan isyarat, kalau engkau istighfar, salat dan mengkaji Islam, maka kemurkaan Allah akan mereda. Ini janjinya Allah. Kalau umat manusia masih terus membangkang dan ingkar kepadanya, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terus diadab dan tidak memperoleh pertolongan. Lah satu-satu yang meredamkan amarah Allah ini, kita kembali kepada memperbanyak istighfar, memperbanyak kajian-kajian Islam. Dan di Az-Zumar Allah memerintahkan, wa anibu ila rabbikum. Wa anibu ila rabbikum. Dan kembalilah engkau sekalian kepada Rabbmu itu. Wa aslimu lahu, dan serahkan urusan ini kepada Allah. Min qabli ayyatiyakumul adabi tsumma la tunsarun, sebelum datang adab Allah dan kamu tidak ditolong lagi. Jangan merasa takabur dengan peralatan yang diciptakan oleh manusia. Jangan merasa takabur dengan ilmu yang diperoleh oleh manusia. Tapi kembalilah kepada Allah, bahwa ini adalah adab Allah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicabut musibah ini dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ayat berikutnya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adabi baghtatan wa antum la tash'urun. Wattabi'u, dan ikutilah ahsana ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepadamu yang paling baik. Apa yang diturunkan Allah kepada kita yang paling baik? Al-Quran Al-Karim. Jadi bukan sekedar dibaca dan dilakukan, tapi diamalkan, diikuti bimbingan Al-Quran ini. Min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datang adab Allah kepadamu, baghtatan yang tiba-tiba mengejutkan, wa antum la tash'urun, dan engkau tidak menyadarinya. Untuk menutup ini, maka kita kembali kepada Allah, kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang yakini tidak ada petunjuk apapun yang melebihi petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi. Orang boleh berteori, silahkan berteori apapun, silahkan berargumentasi apapun, tapi tidak ada yang mengalahkan argumentasi dan hujah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita yakini. Jangan sampai kita bergeser dari akidah ini, kita mempercayai yang lain lalu meninggalkan Al-Qur'an Al-Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbahaya. Yang lebih saya takutkan bukan corona. Yang lebih saya takut adalah umat Islam meninggalkan Al-Quran dan hadis Nabi. Ini yang saya takutkan.
Kalau ini sudah terjadi kiamat sudah. Karena ditinggalkan hidayah Allah, ditinggalkan firman Allah, ditinggalkan qaulur Rasul yang shadiq dan masduq. Ini yang saya khawatirkan. Sehingga mau sholat takut, mau ini takut, mau itu takut. Kembalilah kepada Allah Subhanahu, karena itu yang akan menyelamatkan kita sekalian. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf berlebih. Jadi mudah-mudahan di saat-saat sanawatul khuda'at, hari-hari fitnah ini segera dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kekuatan iman kita untuk menjaga anak istri kita, keluarga kita agar dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.